Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi dari kelas 11 SMA Negeri 3 Sekarang. Saya akan menyampaikan tentang HAM. Apa itu HAM? Baik, sini kita akan saksikan tentang ini. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Hak asasi manusia itu bersifat universal, yang bisa dikatakan HAM berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ada pula hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, yaitu hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi. Nah, kalian sudah paham kan pengertian dari HAM? Setelah ini, saya akan kasih tahu beberapa kasus tentang pelanggaran HAM, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Apa aja itu? Simak videonya. Seperti yang kalian sudah dengar sebelumnya, HAM terbagi menjadi dua. Ada pelanggaran HAM ringan dan ada yang berat. Saya akan menjelaskan keduanya, dimulai dari kasus pelanggaran HAM ringan terlebih dahulu. Jenis pelanggaran HAM ringan ini adalah pelanggaran hak yang sifatnya ringan serta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran HAM ringan, yaitu pencurian, pencemaran nama baik, pengancaman, dan penghinaan atau pembulian. Penyebab pelanggaran HAM ringan biasanya adalah keegoisan seseorang, tidak adanya rasa toleransi, dan hanya mementingkan diri sendiri, membuat orang dengan mudah melanggar hak orang lain. Nah, selanjutnya ada jenis pelanggaran HAM berat, ialah tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau sekelompok orang, serta menimbulkan tercabutnya hak seseorang. Apa saja jenis pelanggaran itu? Mari kita simak bersama-sama. Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan kepada seseorang atau sekelompok orang hingga hak mendasar mereka terampas penuhnya. Berikut beberapa contoh kasus kejahatan kemanusiaan adalah perbudakan, pembunuhan, dan kejahatan apartheid.
Genosida adalah pembunuhan massal atau pembantaian besar-besaran dan sistematis pada suatu bangsa atau suku tertentu yang bertujuan untuk memusnahkan suku tersebut hingga tak tersisa lagi. Berikut contoh kasus genosida adalah pembantaian warga Kamboja yang dilakukan oleh Khmer Merah antara tahun 1975 hingga 1979 yang memakan korban 2 juta warga Kamboja. Pembantaian terorganisir terhadap suku Tutsi di Rwanda pada tahun 1994. Pembantaian ini menewaskan 800.000 orang dalam waktu 100 hari. Pembantaian Muslim Rohingya oleh Myanmar dari tahun 2016 sampai 2017. Pembantaian ini menyebabkan lebih dari 2.000 orang meninggal dan ratusan ribu orang melarikan diri dari negara ini serta menjadi pengungsi di negara lain. Di Indonesia sendiri pernah terjadi pelanggaran HAM, salah satunya pada saat kerusuhan tahun 1998. Di balik demo yang terjadi pada tahun 1998 yang menginginkan Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Banyak korban jiwa yang gugur pula selama demo yang terjadi pada tahun 1998. Banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah terjadi selama peristiwa tersebut. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada Mei 1998. Kerusuhan ini adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 sampai 15 Mei 1998. Khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Akibat peristiwa tersebut, muncul gerakan demonstrasi massa yang sangat besar dan berujung kerusuhan. Pada 13 sampai 14 Mei 1998, terjadi momen yang sangat menyedihkan, di mana sasaran kerusuhan tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga ke orang-orang Tionghoa. Dan akhirnya, Soeharto mundur dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Baik, terima kasih. Kalau ada salah dan kekurangannya dalam penyampaian saya, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.